Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Yunus Nardi, selaku Pemodef Kemajuan Penelitian Dana RKAT Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Putri Primandari, selaku Ketua Tim Penelitian ini. Sebagai informasi, penelitian kami merupakan penelitian kerjasama luar negeri, di mana saya sebagai ketuanya dari Departemen Teknik Mesin dan beranggotakan 3 orang dan 1 mitra dari luar negeri. Anggota pertama yaitu Bapak Rahmat Aziz Nabawi dari Departemen Teknik Mesin, begitu juga dengan anggota penelitian kedua Ibu Mulyanti juga daripada Departemen Teknik Mesin. Anggota penelitian saya yang ketiga yaitu Ibu Puji Nur Rahmawati dari Departemen Teknik Elektro, serta 1 orang mitra luar negeri kami yaitu Profesor Insinyur Dr. Zahira Yaakob dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Penelitian ini juga melibatkan 2 orang mahasiswa dari Prodi S1 Teknik Mesin yaitu Diki Ilhami dan Muhammad Aulia. Sebagai laporan pertama yaitu kemajuan ketercapaian luaran luaran wajib yang dijanjikan yaitu Q3 artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus Q3. Dapat kami informasikan di sini bahwa status luaran kami yaitu masih draft artikel. Sebagaimana dalam screenshot ini, kami telah menyusun data penelitian menjadi 1 draft artikel yang nantinya rencananya akan disubmit pada jurnal South African Journal of Chemical Engineering. Artikel ini memang kami usahakan untuk disubmit ke jurnal Scopus Q1 yang lebih tinggi daripada target yang dijanjikan. Hal ini bisa diwujudkan setelah melalui proofreading baik dari aspek kandungan artikel dan juga dari aspek bahasa supaya bisa memenuhi harapan. Sebagai gambaran kesesuaian penelitian dengan usulan dapat dilihat pada slide berikut ini bahwa penelitian yang dilakukan telah sesuai dengan proposal yang disetujui. Penelitian kami dan juga data yang diambil adalah persiapan abu sekam padi dengan metode swelling, pembuatan katalis dari abu sekam padi atau rice husk S atau kami singkat dengan RHH yang diimpregnasi dengan KOA. Setelah dilakukan didapatkan katalis tersebut, kami karakteristik katalis tersebut dengan pengujian SIM, XRD, dan BET. Jadi data penelitian dilakukan ini telah menunjukkan kesesuaian dengan judul proposal yang disetujui yaitu Improving Biodiesel Catalyst Performance by Swelling Method and Ultrasonic on Impregnated Rice husk ash, di mana data penelitian ini juga telah sesuai juga dengan judul artikel yang telah kami susun, draft artikel yang kami susun yang berjudul Effect of a Swelling Method on Impregnated Rice husk ash KOH SiO2 as Biodiesel Catalyst. Jadi dari data hasil penelitian kami dapat dilihat pada gambar di bawah ini bahwa terdapat perbedaan struktur permukaan abu sekam padi RAH sebelum, yang sebelah sini, yang ini adalah sebelum dan ini setelah dilakukan swelling dengan menggunakan ultrasonik. Di mana setelah dilakukan 2 perlakuan tersebut dapat mengaktifkan aktif site di dalam katalis yang telah dihasilkan, sehingga diharapkan nanti katalis ini akan memiliki performance yang lebih baik lagi. Untuk laporan potensi keberlanjutan hasil penelitian, penelitian ini merupakan penelitian 2 tahun di mana proses penelitian dilakukan. Ini merupakan bersifat kontinu yang membentuk satu kesatuan yang padu sehingga dapat dilihat keberhasilan pengembangan katalis yang telah kami lakukan dari abu sekam padi ini adalah meningkatkan produksi biodiesel dengan memanfaatkan limbah pertanian. Pada tahun pertama ada 3 section yang telah kami lakukan, yaitu preparation, persiapan abu sekam padi, yang section kedua yaitu catalyst development, dan yang terakhir adalah catalyst characterization.
Pada penelitian per tahun pertama ini baru dihasilkan katalis dan memantapkan atau mengukuhkan sifat dan kemampuan katalis dari abu sekam padi terimpregnasi. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilanjutkan pada tahun kedua untuk menentukan performance katalis dalam meningkatkan hasil biodiesel supaya dapat ditentukan keberhasilan daripada performance daripada katalis ini secara signifikan. Apabila penelitian ini perlu dilanjutkan kepada tahun kedua supaya supaya didapatkan hasil penelitian yang padu. Pada tahun pertama kita menghasilkan katalis dan karakteristiknya. Kemudian pada tahun kedua kita akan menggunakan katalis itu untuk menghasilkan biodiesel. Dan juga selain itu pada tahun kedua ini juga akan dilakukan produksi biodiesel dengan memvariasikan beberapa kondisi operasi seperti temperatur, rasio metanol dengan minyak, dan juga variasi daripada jenis katalis, variasi dari jumlah katalis yang digunakan. Nah, selain itu juga pada tahun kedua ini akan dilakukan atau dianalisa uji reusability dan performance daripada katalis, atau dengan kata lain seberapa banyaklah katalis ini dapat digunakan dalam menghasilkan biodiesel. Sebab katalis yang dihasilkan ini merupakan katalis heterogeneous yang dapat digunakan lebih dari satu kali pada penghasilan biodiesel. Jadi pada saat terakhir biodiesel dihasilkan akan dilakukan pemurnian atau pemisahan katalis dari biodiesel yang dihasilkan. Kemudian katalisnya akan dipreparasi lagi untuk dilanjutkan atau digunakan pada siklus biodiesel yang selanjutnya. Oleh sebab itu pada tahun kedua juga ini akan dilakukan sejauh mana atau akan dianalisa sejauh mana berapa banyakkah siklus biodiesel yang dapat dihasilkan dari menggunakan katalis yang telah dihasilkan pada tahun pertama ini. Oke. Pada slide yang terakhir ini presentasi serapan anggaran sebagai laporan. Dana yang didapatkan adalah totalnya berjumlah 91 juta yang telah digunakan pada beberapa komponen pembiayaan, yaitu honorarium, peralatan penunjang, bahan habis pakai, perjalanan dan lain-lain, sehingga serapan dana yang kami laporkan adalah telah terserap sebanyak 100%. Demikianlah laporan kemajuan dari penelitian kami. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.